kan sudah lama ya. Mm-mm. Terus di majikan sini itu kan, ini kan kontrak yang ke-10 kan baru jalan 3 bulan lah ya. Mm-mm. Terus tadinya kan rumahnya kan, rumah majikan saya kan tadinya ikut di rumah saya, rumah swasta lah, ikut majikan saya laki-laki gitu kan ya. Mm-mm. Terus sekarang majikan perempuan kan udah dapet jatah rumah yang dari pemerintah, Mm-mm. ya kan? Nah, berhubung ketika saya mau ditambahkan ke dalam apa itu, dalam maksudnya kalau ikut rumah pemerintah kan siapa penghuninya kan harus didaftarkan, gitu kan? Mm-mm. Nah, nah disitulah timbul masalah karena kontrak saya yang baru renew kemarin itu alamatnya tuh mongkok, jadi nggak boleh gitu. Mm-mm. Nah, terus kan udah dibawa ke agen. Saya ini cuma meminta solusi karena sudah ke agen. Agen pun ngasih solusinya yaitu ya saya harus putus kontrak, pulang, terus terus di C lagi kayak gitu. Apakah pernah Miss Yuni pernah nggak mengalami kasus kayak gini? Pernah. Terus gimana solusinya, Miss? Apa emang harus diputus sama majikan laki-laki, terus saya ditandatangani sama perempuannya itu baru saya bisa masuk atau gimana? Oke, apakah suami istri itu pisah, cerai? Enggak. Enggak, makanya saya serumah. Jadi nama majikan saya laki-laki itu juga ada di dalam situ. Oke, Makanya itu ini, sangat gampang sekali, Mbak. Majikanmu iya. suruh ngisi formulir ID 407G di imigrasi. Itu selesai masalahnya. Kamu nggak perlu pulang ke Indonesia, proses lagi enggak. Itulah saya herannya sama agen-agen itu kenapa ngomong kayak gitu. Kalau majikanmu pindah alamat, cuman perlu mengisi data ID 407G. Menyatakan bahwa kamu majikan pindah alamat. Itu aja. Oh, tapi maunya yang dikontrak itu alamat yang baru. Mbak, kalau sampean mau alamat yang baru, ya jelas sampean pulang. Kan ini hanya untuk pemberitahuan imigrasi bahwa kamu itu tidak melakukan keilegalan di sini. Nah, masalahnya di situ, Miss, emang yang pihak apa petugasnya kayak kalau di rumah itu pihak pihak apa dukcapil lah, dukcapil yang bagian pencatatan itu emang maunya yang kontrak itu harus alamat yang baru gitu. Nggak kayak Makanya itu gitu, tadi Mbak. solusinya. Nggak kayak gitu. Sebenarnya kan kita harus terdaftar di imigrasi dulu karena kamu barusan renew. Yang paling penting Hmm, adalah keimigrasian, sayang. Oke, aku bisa dicoba soalnya ya itu tadi loh, Miss. Apa takut kalau sudah dirinya apakah nanti di kontraknya itu nanti bisa diganti alamatnya, Miss? Berarti saya main nggak paham mulai tadi saya ngomong. Kontrak kerja itu tercatat 2 tahun. Sebelum 2 tahun nggak bisa diganti. Jika kamu pindah alamat, kamu harus mengisi ID 407G. Jika kamu ingin mengganti Hmm, alamat, ya udah pulang ke Indonesia, ganti status. Selesai. Oke, ya berarti sama. Oke, makasih, Miss ya. Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah mengatakan kalau pindah alamat kayak saya nih, pindah alamat ke tempat lain. Apakah kontrak kerja itu bisa diganti? Nggak bisa, Mbak. Karena itu imigrasi memberikan kelonggaran ngasih ID 407G. Jadi memberitahukan pada imigrasi bahwa kamu tuh pindah alamat sini. Jadi kalau ada apa-apa dari sini, kalian tuh ada di sana. Jadi Miss Juni ngomongnya baik-baik, kalian angel. Ingat ya, jika majikanmu pindah alamat, apa kontrak kerjanya itu semua harus baru? Nggak perlu. Kecuali kamu dipecat. Jadi kamu kayak saya nih, saya Pak Tony, Koko Thomas. Rumah saya di Hingking. Terus saya mau pindah nih ke Junlong. Apakah alamat yang di Hingking ini pindah ke Junlong? Enggak. Di kontrak kerja itu tetap sampai kamu finish kontrak. Nah, tapi saya dan pembantu saya harus menandatangani ID 407G. Ayo diketik. ID 407G. Ayo, Google kalian dicek. Soalnya saya takutnya salah ngomong. ID 407G. Nah, jadi tertera di situ. Ini loh, revisi alamat majikan. Nggak salah berarti saya ngomong.
Jadi revisi dan dutinya tempatnya di mana? Ini kayak gini nih. Jadi buat teman-teman ini banyak kadang-kadang kita itu nggak sadar, nggak tahu dijelaskan, kadang-kadang kalian itu tidak mau gitu loh. Makanya saya sendiri heran sekali. Saya mengatakan bahwa bukannya saya meminteri kalian ID 407G. Jadi itu tentang revisi. Jadi buat teman-teman ini yang sering menanyakan, masa bisa sih Miss? Nah, bisa sayang. Jadi ini yang membuat saya kadang-kadang itu galau menjelaskan. Jadi ini perhatian ya buat teman-teman nih yang pingin tahu apakah bisa Miss? Bisa. Jadi bisa. Sekali lagi bisa, nggak ada masalah. Sebentar ya. Jadi buat teman-teman yang selalu menanyakan apakah bisa nih Miss dicari. Oke, sebentar. Zoom. Oke, download desktop. Sebentar ya, desktop. Oke, sebentar. Saya sabar-sabar ya. Sampean tak jelas nondik kene ben kalian roh iki. Ini oke. Ya, ben kalian tahu. Oh iya, oke men, Miss. Aku bingung ya. Iya gitu loh. Iya rek. Oh gak ketok. Sik. Saya lihat nih ditutup dikit ya. Kamera nih ditutup dikit. Oke, siap. Kan ini. Tak tutup IKP. Oke, siap. Ini saya menjelaskan di Google-nya. Wah, iya gila mindah. Biar kalian jelas, nah ID 407G itu apa sih? Biar kalian tidak bingung. Tidak membingungkan kalian semuanya. Oke. Yang di itu aja yang bisa ngelihat mungkin ya, yang ada di YouTube aja yang bisa ngelihat ya. Karena ini pakai Zoom. Jadi kalau pakai Zoom kalian mungkin bisa lihat lebih jelas ya. ID 407G itu apa? Di situ dijelaskan ya teman-teman ya. Buat kalian yang revisi alamat rumah majikan, yang kalian selalu bingung, di situ bisa dijelaskan ya. Ini yang ada. Ketikin coba deh. Kalian bisa ketik itu di Google kalian. Kalau kalian pindah alamat, ya pindah alamat, terus apakah kontrak kerjanya harus diganti? Tidak perlu. Karena di sini ini sudah dicatatkan. Alamat majikan yang baru, alamatnya di mana, rumahnya berapa besar, berapa orang, semuanya ada. Di sini sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih Miss Yuni selalu bilang ini dalam bahasa Cina dan juga bahasa Inggris. Kalian bisa melihat ini. Dan ini harus diberikan ke imigrasi. Bisa dipahami ya buat teman-teman ya. Jadi kenapa saya selalu bilang ada form-form yang harus kalian lihat. Kalian apa ya? Kalian cek, kalian data semuanya. Terus tentang labor juga itu sebenarnya ada di pemerintahan kita juga sudah ada ya. Oke, labor department. Di sini kalian ajak melihat labor department, foreign domestic helper. Jadi semuanya di sini sudah dijelaskan, Mbak. Apapun itu ada di sini. Tentang employment, tentang apapun itu ada dijelaskan di sini. Sangat jelas sejelas-jelasnya. Ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Kantonis itu ada. Ya ini ya. Jadi
Dalam bahasa Indonesia, klik aja dalam bahasa Indonesia. Maka akan keluar. Klik di sini untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran. Pengarahan untuk pengurusan rumah tangga asing. Pada tanggal 23 Juni Minggu, waktu sekian, hak-hak ketenagakerjaan rumah tangga, itu biasanya ada, Mbak. Makanya buat kalian semua ini, nggak perlu khawatir. Di Hong Kong ini semuanya serba ada, Mbak. Di Hong Kong ini semua serba ada. Tidak ada yang tidak ada. Di Hong Kong ini tidak ada yang, apa ya, tidak ada yang kayak dipalsukan itu apa sih namanya? Abal-abal gitu nggak ada loh, Mbak. Jadi kenapa saya selalu bilang buat teman-teman nih yang selalu mengatakan bahwa, Miss ini gimana, saya takut ini, Miss saya takut ini. Nggak perlu takut. Peraturan yang ada di Hong Kong itu semuanya jelas. Saya nanti kecepetan aku deh. Anu ku nanti ya. Oke. Jadi semua data itu lengkap di Hong Kong. Jadi jangan khawatir tentang undang-undang, tentang apapun, labor. Ini semuanya ada loh teman-teman. Tinggal kalian mau mempelajari nggak sih? Tentang kalian mau tahu nggak sih? Materinya jelas. Iya kan? Miss Yuni, saya lagi fokus dengan Mbak yang tukaran sama majikan. Oke teman-teman, saya nggak tahu kenapa kalian harus fokus sama masalah orang. Jangan fokus sama masalah orang tukaran toh. Itu video lama itu. Itu video sudah lama itu. Jadi ojo fokus mbak wong tukaran ae itu. Itu video sudah lama itu. Saya mendapatkan video itu udah lama. Jadi video tersebut adalah video lama. Jangan fokus sama wong tukaran rek. Ben uripmu mbek uripku gak sengsara. Oke, jadi ini pembahasan tentang apa saja yang perlu di data di sini ya. Jadi di labor departemen itu sudah lengkap sekali ya, Mbak. Hotline-nya, imigrasi, polisi semuanya ada di sini. Ini yang lihat YouTube ya. YouTube pasti jelas ya. Ini websitenya labor department. Apa yang baru? Nah, di sini semua dijelaskan, Mbak. Tentang keimigrasian, tentang kode etik agensi, dua orang dan perusahaan dihukum karena mengoperasikan, mengelola, atau membantu dalam mengelola agensi pekerja tanpa izin. Nah, di sini ada press release. Jadi ada agent yang ditangkap dua orang karena bermasalah. Terus di sini ada agen tenaga kerja dihukum karena mencoba menagih pengurus rumah tangga asing terlalu mahal. Ini karena apa? Di sini dijelaskan. Kalian bisa baca satu persatu. Di Mongkok ini ada salah satu agen yang menarik lebih dari kalian boleh laporkan. Jadi kalau ada agen yang narik uang lebih dari 10%, boleh dilaporkan, Mbak. Jadi kalau ada agen yang proses kalian pulang Indonesia bayarnya lebih, laporkan sama labor. Jadi semuanya lengkap di sini. Oke, Miss Yuni Singgi hadir. Jadi sini semua lengkap di sini informasinya. Miss, aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Cina ini dalam bahasa Indonesia. Oke? Jadi kita nggak usah membahas masalah terus ya, kadang-kadang ngeluh ya. Kadang-kadang edukasi juga ya. Lah ini, pendidikannya ada semua, Mbak. Di mana harus mencari bantuan itu loh, di semua ada. Di sini tuh semua ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apapun. Nah, ini untuk imigrasi. Untuk imigrasi. Semuanya sudah tertera di sini, Mbak. Mau apa aja ada. Ini, our service, visa, identity card, foreign domestic helper. Otomatis kita bagian foreign domestic helper. Kita cek, oke. Ini semua datamu. Kamu mau ngebreak, mau apapun di sini ada. Semua datamu ada di imigrasi. Jadi kalian nggak perlu tanya sebenarnya. Download visamu sing ilang-ilang iki visane ya kena di-download dek kene, sret. Wes nomor visamu berapa? Semua ada, kowe pengin rabi dek kene ya iso. Pengin rabi dek kene ya ono.
ya. Iki buat visa, renew kontrak, semua extend visa, semuanya ada. Ya, oke. Terus about us. Iki sing pengin rabi, ndek kene ya enek. Rabi. Kowe ora usah khawatir, ora usah wedi, ora usah khawatir. Kabeh iki enek iki sing pengin rabi mbek wong sipit. Sing nakok-nakokno aku rabi mbek wong sipit ceklek. Nek ndi lek rabi Mis, goleki nek ndi? Ki tak dudui asik rabi iki. Wes. Tak dudui ya ceklek. Ceklek. Iki jenenge merit register atau rabi. Ya. Iki seklik. Ayo yang di YouTube tok sing iso ndelok. Karena di sini deloken. Tak ceklik. Wes. Iku ono tulisane, kowe rabi model piye? Oh, gak rabi model piye. Maksudnya rabimu kapan? Wes ono kabeh. Seharusnya ada yang bacakan komen. Yo Mbak, wes tak waca dhewe Mbak. Ke situ biayanya berapa Miss? Kalau mau kerja ke situ biayanya berapa Miss? Biayanya berapa lo? Masuk PT Mbak, info kerja cowok di Mako gimana? Bener ada enggak? Enggak ada. Kowe tak caplok engko lek jek nakone kerja job cowok ae. Nek wong cerita rabi no. Miss, makasih Miss sudah dibaca. Dieting aku lek wong takok sing rabi Maka wae. Ora enek kerja ndek Mako ngengkel ae. Yo, wis yo. Wis paham tentang rabi merabi. Tumben kelihatan seger ya seger. Rabi calone rong pegatan lho. Wis bahaya iki arek-arek iki. Pingin rono aku Miss lho. Rono ki ndi? Hah? Rono kok kabeh-kabeh wong pingin rono.